Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama dan paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya dan umatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat ya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, kaji kita kali ini melanjutkan yaitu tentang kebenaran Al-Quran melalui sains bagian yang ketiga. Bagian yang pertama telah dijelaskan tentang adanya garis edar di alam semesta ini untuk planet-planet. Kemudian yang kedua itu telah dijelaskan juga bagaimana besi itu diturunkan ke bumi kita. Nah, sedangkan yang ketiga para pemirsa yaitu siklus air dalam Al-Quran. Nah, ini merupakan bagian dari kebenaran Al-Quran melalui pengetahuan kita sekarang atau melalui sains. Nah, kita lihat dari gambar ini adalah bagaimana siklus air terjadi di bumi kita. Nah, kemudian ini adalah bagian laut yang ketika kena panas matahari, maka akan terjadi penguapan. Kemudian setelah penguapan dibawa oleh angin ke tempat lain, mengalami kondensasi. Nah, kemudian terjadilah hujan. Nah, hujan ini akan turun ke bumi kita. Kemudian dari air yang turun ke bumi kita, ada yang masuk ke sungai-sungai, kemudian kembali ke laut lagi. Ada yang ditahan di dalam tanah, yang nanti akan menjadi sumber air dari dalam bumi kita, yang ditahan di dalam bumi. Nah, kemudian demikian seterusnya terjadi siklus air dalam Al-Quran juga dijelaskan hal seperti ini. Kita lihat para pemirsa bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang siklus air. Yang pertama adalah peran matahari. Cahaya dan panas matahari itu akan menguapkan air ke udara dan membentuk angin. Allah berfirman dalam surat An-Naba ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan matahari itu sebagai pelita yang amat terang. Nah, kemudian dengan matahari itu akan menguapkan air yang berada di lautan. Kemudian peran angin yang menggiring awan, kemudian angin itu juga akan mengawinkan ion-ion atau tumbuhan-tumbuhan ya dalam awan sehingga bisa turun hujan. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa arsalna riyaha lawaqi'a wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Jadi angin juga mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian awan juga untuk terjadi ion-ion dan kami turunkan hujan dari langit. Kemudian yang ketiga para pemirsa, gambaran dari siklus air ini dalam Al-Quran yaitu diterangkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. ثم يجعله ركما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء
ويضرب ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, ini adalah gambaran ya dari pembentukan awan. Kemudian yang keempat, para pemirsa, yaitu cadangan air yang ada di dalam tanah. Allah gambarkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'aswaqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Jadi kalau kita lihat dari siklus air tadi para jamaah, jadi air hujan itu akan turun di pegunungan, kemudian airnya meresap ke dalam tanah, ditahan sebagian di dalam tanah, itu akan menjadi sumber mata air. Nah, jadi yang menyimpan adalah Allah yang mengatur semua itu. Ya, ini digambarkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-22. Nah, jadi menurut ilmu pengetahuan kita, setelah turun hujan itu air tidak hilang begitu saja, tetapi sebagian diserap oleh bumi, lalu keluar dalam bentuk mata air. Kemudian dedaunan-dedaunan yang tumbuh setelah mati kemudian diturunkan hujan oleh Allah menjadi subur kembali, nah menjadi menghijau, tapi tidak hijau selamanya. Nah, kemudian daun-daun ini akhirnya akan jadi kering dan hancur lagi. Nah, kemudian air yang dikandungnya itu akan kembali mengalami siklus, yaitu menguap di bawah air, di bawah sungai, menuju ke laut, kemudian diuapkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gambaran dari siklus air yang digambarkan di dalam Al-Quran sesuai dengan pengetahuan manusia saat ini. Nah, kemudian yang keempat, para pemirsa, terkait dengan distribusi air, yaitu Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna wa anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kesesuaian antara ilmu pengetahuan dan teknologi kita ini dengan penjelasan yang ada di dalam Al-Quran sudah dijelaskan 14 abad yang lampau. Nah, kemudian peran penting sungai, para pemirsa, yang kelima, sungai yang mensuplai air laut, sumber air terbesar yang diuapkan ke udara. Tanpa adanya sungai, laut pun akan kering dan tidak ada uap air yang terbang ke udara. Dan lautlah air akan diuapkan.
Ya, dari laut lah air akan diuapkan. Allah gambarkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adzbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi antara air tawar dengan air asin, air laut itu Allah memberikan batasan ya yang menghalangi keduanya. Nah, kemudian perang gunung, selanjutnya yang keenam, gunung berperan dalam pembentukan awan, sehingga daerah pegunungan adalah daerah yang paling sering disirami hujan. Selain itu, gunung berfungsi dalam menyimpan dan mendistribusikan air. Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Nah, jadi air yang meresap ke dalam tanah di pegunungan, kemudian disimpan di dalam tanah, kemudian akan keluar sebagai mata air. Nah, mata air ini keluar baik pada musim penghujan sampai pada musim kemarau. Itulah Allah yang mengatur bagaimana kebutuhan air itu yang dipakai untuk memberikan minum pada manusia, kepada binatang-binatang, ya. Nah, kemudian untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, ya, untuk kebutuhan hidup semua makhluknya yang ada di bumi kita. Nah, jadi para pemirsa, hukum alam yang begitu akurat yang terkait dengan siklus air yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Itulah karunia Allah. Ya, air itu akan menetap di bumi untuk kebutuhan semua makhluk hidup yang ada di bumi kita. Nah, itulah gambaran siklus air. Al-Quran telah menjelaskan begitu rinci. Nah, ini adalah gambaran kembali para pemirsa sekalian bagaimana siklus air mulai dari laut, kemudian airnya diuapkan, kemudian diarak oleh angin, kemudian akan terjadi hujan ketika kondensasi di daratan, ya, di pegunungan, nah, kemudian akan disimpan dalam air, ada yang mengalir melalui sungai, ada yang ditahan sebagai mata air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi kita. Demikian gambaran tentang kebenaran Al-Quran melalui sains yang keempat. Yang ketiga, maaf. Nah, akan dilanjutkan nanti ke bagian yang keempat untuk melengkapi kaji kita terkait dengan masalah ini. Kita tutup bagian yang ketiga ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.